tahdid mukhalifir rasul bizaigh awil kufur. Ya, kita sampai bab itu ya. Ancaman bagi mereka yang menentang Rasul, ya, dengan penyimpangan bahkan kekufuran. Yani dikarenakan penentangan yang terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan semakin terbuka baginya pintu penyimpangan sampai bahkan titik kekufuran atau kesyirikan. Mereka yang menentang sunnah Rasul diancamkan hal demikian. Ya. Madam qad kataballahu littiba' nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ats-tsabata 'ala ad-din. Selama Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan li'atba' nabiyyi, yakni telah mewajibkan, ya, bagi para pengikut nabinya sallallahu alaihi wasallam, Allah telah tuliskan, yakni wajibkan atas mereka ats-tsabat 'ala ad-din, untuk bertahan di atas agama selama mereka berpegang teguh kepada sunnah Rasul, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka faqad ja'ala mukhalifi ala khatar min dinihim. Maka Allah pun menjadikan orang-orang yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni menentang sunnahnya, itu berada pada kondisi yang sangat berbahaya pada agama mereka. Faqal, Allah berkata, Allah berfirman, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul. Apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah kalian menuju apa yang memang diturunkan oleh Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Maka kau akan melihat para kaum munafikin sebisa mungkin menahan darimu, yakni menahan manusia agar jangan mendekatkan diri mereka kepadamu. Fa kaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim. Lalu bagaimana kelak apabila mereka tertimpa musibah dikarenakan apa yang mereka lakukan? Tsumma ja'uka yahlifuna billah, setelah itu mereka mendatangimu seraya bersumpah atas nama Allah, in aradna illa ihsana wa taufiqa. Bahwasanya mereka bersumpah bahwasanya sesungguhnya kami berniat baik, ya, berniat bertujuan baik. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, tawa'adahum bi annahum idza asabathum musibah fi uqulihim. Di sini Allah mengancam mereka, yaitu ketika mereka tertimpa musibah pada akal mereka, wa adyanihim, atau pada agama mereka, wa basairihim, dan pada basirah mereka, wa abdanihim, atau pada badan mereka, wa amwalihim, atau pada harta mereka, bisabab i'radihim amma ja'a bihir rasul, dikarenakan penyimpangan mereka, berpalingnya mereka dari petunjuk yang datang dibawakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tahkim ghairi, dan dikarenakan mereka berhukum dengan selain hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tahakum ilaihi, dan berhukum kepada hal lain selain yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah berfirman, fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ay yusibahum bi ba'dhi dzunubihim. Dan apabila mereka berpaling, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hendak untuk menghukum mereka dikarenakan sebagian dosa mereka. I'tadaru, mereka ketika dalam kondisi demikian langsunglah meminta maaf. Bi annahum innama qasadul ihsan wa taufiq, dan mereka akan beralibi bahwasanya mereka mengambil sikap yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasul tersebut, tujuannya adalah baik. Ya, tujuannya adalah demi kebaikan. Ya. Ayat itu, fa in tawallaw, dan apabila mereka berpaling, fa'lam annama yuridullahu ay yusibahum bi ba'dhi dzunubihim, maka ketahuilah sesungguhnya Allah hendak menghukum mereka dikarenakan sebagian dosa mereka. Ini yang serem dari dosa. Ini yang serem dari dosa. Dosa dari sisi jumlah itu aja udah sangat mengerikan. Dosa dari sisi kuantitasnya itu aja udah sangat mengerikan. Tapi bagaimanapun dosa itu bisa terhapuskan dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Tertebus, gitu kan? Dengan sholatnya 5 waktu, dengan istighfarnya, dengan taubatnya. Ini jumlah dosa ketebus. Iya gak? Jumlah dosa ketebus dengan itu semua. Insya Allah. Atau dengan sedekah, dengan birrul walidain. Ini hal-hal yang dapat menghapuskan dosa. Bisa jadi amalan-amalan remeh dari situ seorang hamba terhapuskan banyak dosanya. Begitu kan?
Bisa jadi sebuah perkataan yang dia ucapkan dan perkataan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dengan perkataan ini tercatatlah dia sebagai orang yang dimasukkan ke dalam syurga. Tuh. Dosa dari sisi kuantitas itu menyeramkan, okay? Mencelakakan, tapi kalau dari sisi kuantitas doang mah sebenarnya dapat diatasi dengan amal saleh, dan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Dermawan, di mana satu amal saleh bisa diganjar berkali-kali lipat, puluhan, ratusan, bahkan ribuan kali lipat. Sementara dosa satu hanya dihitung satu, begitu. Tapi yang serem dari efek dosa adalah, yang serem nih, bukan jumlahnya, awas. Oke? Bukan yang paling serem. Bukan dari sisi jumlah dosa, bukan. Tapi efek yang terjadi dikarenakan dosa, itu bisa jadi dikarenakan dosa-dosa tertentu, Allah menghukum kita, akhirnya berpalinglah kita dari hak yang tadinya Allah telah berikan pada kita. Tuh, dicabutnya hidayah dari kita karena dosa yang terjadi pada kita. Ini yang serem dari dosa. Perhatikan firman Allah. Fa'in tawallau, dan apabila mereka berpaling, yakni berpaling dari yang hak, fa'lam annama yuridullahu ayyusibahum biba'di dzunubihim. Maka ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang hendak menghukum mereka dikarenakan sebagian dosa mereka. Tuh, ada sebagian dosa, beberapa bentuk dosa yang menghilangkan hidayah dari diri seorang sehingga dia berpaling dari yang hak yang dulu dia telah ketahui dan berada di atasnya. Itu yang serem dari dosa. Iya gak? Hah? Ma'adzallah. Dapat difahami nggak itu? Ya, horornya dosa itu di situ, horornya maksiat itu di situ. Dikarenakan maksiat tertentu, Allah cabut hidayah yang dulu kita berada di atas Allah. Ya, ma'adzallah. Wa thalithatul athafi anna hadhihi al-musibah qad tusib min dinil mar'i maqtalan hatta yakfur. Padahal musibah demikian yang Allah timpakan bisa jadi membawakan kehancuran yang luar biasa pada agama seorang hamba. Bahkan bisa jadi sampai titik dia terbawa ke arah kekufuran. Ini musibah yang sangat besar. Setelah sebelumnya dia mengetahui jalan yang hak, jalur yang hak, cuman dikarenakan dia bandel dan berpaling darinya, terus diulur dia di atas kesesatan dan berpalingnya itu sampai titik kekufuran atau bahkan kesyirikan. Itu musibah yang membunuh seorang hamba. Ya, membunuh agama seorang hamba. Membunuh agama di sini artinya membatalkan agamanya. Ya. Qala Ibnu Taimiyah inda qaulillahi azza wa jalla. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata di dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri." Maka berhati-hatilah mereka yang menentang perintahnya, yakni ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Antusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Kelak mereka akan tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang pedih. Ini ancaman Allah bagi mereka yang berpaling dan menentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Taimiyah berkata rahimahullah, amara man khalafa amrahu ay yahdharal fitnah. Allah memerintahkan di ayat ini kepada para hamba-hambanya yang menentang perintahnya, ya, yang menentang ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan mereka agar mereka berhati-hati dari fitnah yang akan menimpa mereka. Wal fitnatu, dan fitnah di sini artinya ar-riddah wal kufr, kemurtadan dan kekufuran. Qala subhanahu, sebagaimana Allah berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, dan perangilah mereka sehingga tak ada lagi fitnah. yakni sehingga tak ada lagi kekufuran atau kesyirikan. Fitnah artinya kekufuran atau kesyirikan di situ. Jadi berhati-hatilah mereka yang menentang perintah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi mereka ketimpa fitnah, yakni dikarenakan menentangnya bisa jadi mereka ketimpa fitnah, yakni ketimpa kekufuran atau kesyirikan. Qala al-Imam Ahmad fi riwayah Al-Fadl ibn Ziyad rahimahumullah. Al-Imam Ahmad rahimahullah berkata di dalam riwayat Al-Fadl ibn Ziyad,
Nazartu fil mushaf. Aku melihat pada mushaf, yakni pada Al-Quran. Fawajadtu ta'atar Rasul sallallahu alaihi wasallam fi 33 mawdi'an. Maka aku temukan perintah untuk mentaati Rasul itu ada 33 kali di dalam Al-Quran. Okay? Perintah untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran itu ada 33 kali. Thumma ja'ala yatlu. Kemudian Al-Fadl bin Ziyad membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih." Maka berhati-hatilah mereka yang menentang perintahnya. Antusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Bisa jadi mereka tertimpa fitnah kelak atau tertimpa azab yang pedih. Wa ja'ala yukarrirha wa yaqul. Al-Fadl bin Ziyad terus mengulang-ulanginya dan kemudian ia berkata, "Wa mal fitnah?" Apa yang dimaksud dengan fitnah di sini? Asyirk, yaitu kesyirikan. La'allahu idza radda ba'dha qawlihi, bisa jadi seseorang menentang sebagian perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyaqa fi qalbihi syai'un minaz zaid. Maka mulailah terjadi sedikit penyimpangan di dalam hatinya. Fayazighu qalbuhu fayuhliku. Maka semakin menyimpanglah hatinya sehingga membawanya ke arah kehancuran. Wa ja'ala yatlu hadhil ayah. Setelah itu Al-Fadl rahimahullah membaca ayat ini, fala wa rabbika la yu'minun. Ya, sungguh demi Tuhanmu tidaklah mereka beriman hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka menjadikanmu, yakni wahai Muhammad, sebagai hakim, yakni sebagai penentu perkara, ajaranmu sebagai patokan. Fima syajara bainahum, pada hal-hal yang mereka berbeda pendapat padanya. Ya, yakni dikarenakan penyimpangan ikhwah, bagaimanapun itu dimulai dari kecil, dari sedikit, dimulai dari sedikit, dan seolah-olah zahirnya tampak sama dengan yang hak. Itu penyimpangan. Semuanya bermula dari situ. Tidakkah kita lihat gambar yang digambar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Ingat? Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan sebuah garis lurus dan ia berkata bahwasanya ini adalah garis jalan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan garis-garis di kiri dan kanan. Ini garis-garis yang menyimpang. Tidakkah kalian lihat garis itu? Awal mula garis itu tidak terlalu jauh dengan garis yang lurus, bukan? Iya kan? Zahirnya sama, seolah-olah mereka berada di atas agama yang sama, berada di atas akidah yang sama. Zahirnya sama, tapi dikarenakan penyimpangan sedikit yang ada pada mereka, maka seiring berjalannya waktu demi waktu, mereka terbawa ke arah yang menjauh dari jalan yang hak. Sampai titik terus mereka taunya udah berada di dalam kondisi yang bukan lagi di atas agama yang sama. Begitu, menyimpang itu begitu. Ya. Dikarenakan apa? Mulai membuka pintu penyimpangan di dalam hati. Mulailah terjadi zaih dikit. Nah, yang sedikit ini kemudian akan benar. Demikian bid'ah, tidaklah seseorang langsung sampai ke arah bid'ah-bid'ah yang besar kecuali dimulai dari bid'ah-bid'ah yang kecil. Demikian para khawarij. Tidaklah mereka langsung sampai titik menumpahkan darah para kaum muslimin. Tapi dimulai dari apa? Membantah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengingkari pembagian Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan Dzulkhuwaisirah. Dimulai dengan hulunya mereka di dalam melakukan ibadah-ibadah ritual sebagaimana yang diingkari Ibnu Mas'ud di Kufah. Tuh. Orang-orang yang diingkari ini akhirnya menjadi orang-orang yang bergabung bersama kaum Khawarij di Nahrawan yang diperangi Ali. Tuh lihat, bid'ahnya tadinya cuma bid'ah zikir doang. Yang diingkari Ibnu Mas'ud di Kufah. Ingat? Bid'ahnya tadinya bid'ah cuma mengkritisi, mengingkari pemimpin di halayak ramai. Itu doang. Seperti yang dilakukan Dzulkhuwaisirah. Tapi berakhir pada apa? Berakhir pada kehancuran dan kerusakan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Khawarij. Itulah bid'ah. Bermula dari dikit. Enggak dimulai dengan yang besar. Enggak. Karena yang dikit ini dia udah mulai membuka hatinya kepada penyimpangan. Membuka pintu penyimpangan di hatinya. Akhirnya semakin terbuka lebar. Allah berfirman di ayat lain, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka mulai menyimpang, maka Allah pun semakin simpangkan hati mereka. Serem enggak?
Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka mulai menyimpang, maka Allah pun semakin simpangkan hati mereka. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Maka Allah tak akan memberikan hidayah kepada kaum yang berbuat kefasikan. Itu surat As-Saff ayat 5. Ya. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata dalam ayat itu, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka mulai menyimpang, maka Allah semakin simpangkan hati mereka. Oke? Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, hum al-khawarij. Mereka maksudnya adalah kaum khawarij. Yang dimaksudkan di ayat itu adalah kaum khawarij. Ya. Allah pun berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa shadda tathbita. Andai saja mereka selalu melakukan apa-apa yang diperintahkan atas mereka, yakni tidak memilih ajaran yang lain, tidak memilih perintah yang lain, hanya lakukan apa yang diajarkan datang pada mereka, lakana khairan lahum, maka itu jauh lebih baik bagi mereka. Wa syadda tathbita, itu akan mendatangkan sabat yang luar biasa pada hati. Yakni bagaimana memproses atau memupuk sabat, keteguhan di dalam hati, lakukan sebagaimana diperintahkan. Kau akan memupuk sabatmu. Okay? Maknanya mereka yang mulai melakukan apa-apa yang tidak diperintahkan, memilih jalan lain, mulai terbuka pintu penyimpangan pada mereka. Itu di surat An-Nisa ayat 66. Ya, dari situ Allah ajarkan kita untuk memohon kepadanya kekuatan hati, firm ya hati ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhan kami, janganlah lagi kau simpangkan hati kami setelah sebelumnya kau berikan petunjuk atas kami. Gitu. Ya. Wa qala Abu Talib Al-Mishkani rahimahullah. Abu Talib Al-Mishkani rahimahullah berkata, wa qila lah, dan dikatakan kepadanya, yakni ditanyakan kepadanya, inna qauman yad'una al-haditha wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyana. Sesungguhnya kaum tersebut, yakni banyak orang, mereka meninggalkan hadis yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan lebih memilih pendapat-pendapat Sufyan. Yani Sufyan? Ini Ats-Tsauri atau Uyainah, wallahu alam di sini. Ya? Faqal, maka Abu Talib Al-Mishkani rahimahullah berkata, a'jabu liqaumin sami'ul hadis. Aku nih takjub, kok aneh ngelihat sebuah kaum mereka mendengar sendiri hadis datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa araful isnad wa sihhatah. Mereka tahu tentang sanad, mereka tahu tentang sahih dan dhaif. Yad'unahu, tapi mereka meninggalkan semua itu, wa yadhhabun, dan lebih memilih ila ra'yi Sufyan wa ghairi, pendapat Sufyan dan tokoh-tokoh lain. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri." Berhati-hatilah mereka yang menentang perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Mereka bisa jadi tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang pedih. Wa tadri mal fitnah, tahukah kau apa itu fitnah yang dimaksud? Al-kufr, fitnah itu adalah kekufuran. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan sungguh fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Nah, fitnah di sini adalah kekufuran atau kesyirikan. Fayada'una al-hadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka meninggalkan hadis-hadis yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa taghlibuhum ahwa'uhum. Mereka kalah oleh hawa nafsu mereka ila ra'i. Lebih condonglah mereka kepada ra'yu, kepada pendapat-pendapat manusia. Fa idza kana al-mukhalif an amrihi qad hudzir minal kufr, maka apabila orang yang menentang perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah diancamkan atas mereka kekufuran, wasyirk dan kesyirikan, au minal azabil alim, atau dari azab yang pedih, dalla ala annahu qad yakunu mufdiyan ilal kufri wal azabil alim. Maka itu menunjukkan bahwasanya praktek tersebut, yakni meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu dapat membawa seorang hamba sampai titik kepada kekufuran dan membawanya ke dalam kondisi azab yang pedih. Ya. Padahal ikhwati rahimahullah, Sufyannya sendiri adalah rahimahullah ulama besar yang tidak akan terima kalau ditaklidin. Apalagi didahulukan pendapatnya daripada pendapat Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini yang terjadi pada awam. Ini yang terjadi pada awam. Lupa menempatkan dirinya bagaimana, di kadar apa dia mengagungkan seseorang. Sehingga ilmu yang telah datang padanya dan dia tahu ilmu itu, dia gugurkan dan lebih dia ikuti ketokohan yang ada pada kaumnya. Tuh, padahal dia udah tahu ilmunya. Nah ini keliru, taklid. Ini orang yang meninggalkan hadis Rasul, maknanya begitu. Mereka tahu hadis, mereka tahu sahih dhaif, mereka tahu sanad. Oke? Tapi kok lebih condong ngikutin apapun yang dikatakan dan arus yang dibawakan oleh tokoh yang ada pada mereka. Seperti pada saat kasus ini adalah Sufyan rahimahullah. Sufyan ya nggak mau ditaklidin pasti rahimahullah. Imam Ahlus Sunnah. Ya kan? Cuman ini yang terjadi pada awamul muslimin seringkali. Ya, mereka lebih mengikuti tokoh dan arus yang dibawa oleh tokoh tersebut daripada mengikuti ilmu yang datang pada mereka. Nah ini keliru. Ya, ikhwah, kita di akhirat nanti ditanya, kenapa kau tak ikuti ilmu yang telah kubukakan padamu? Tuh, ini yang akan ditagih pada kita. Bukan kenapa kau tak mengikuti si fulan atau si alan. Bukan. Tapi kita diminta pertanggungjawaban atas ilmu yang telah dibukakan bagi kita. Apakah kau amalkan? Tuh, apakah kau ikuti ilmu tersebut yang telah kubukakan padamu? Maka ambillah sikap sesuai dan sebatas ilmu yang kau ketahui. Ketika manusia mengingkarimu, kau melakukan hal itu, loh, katakan pada mereka, loh, sebatas yang aku ketahui dari ilmu yang kupelajari selama ini, ya ini. Kalaupun mesti akhirnya bertentangan dengan arus umum yang ada pada manusia. Karena kita nggak ditagih di akhirat. Kenapa kau tak mengikuti arus itu, tak mengikuti tokoh itu, tak mengikuti si fulan si alan? Nggak ditanya kita di akhirat. Oke? Kita ngikut grup mana, arus ke arah mana dan lain-lain. Itu nggak menyelamatkan kita di akhirat nanti. Yang kita ditanya adalah ilmu. Maka ikuti sebatas ilmu yang ada padamu dan terus minta petunjuk. Jangan berhenti minta petunjuk. Dari situ Allah berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm." Janganlah kau ikuti sesuatu yang kau tak miliki ilmu atasnya. Berarti maknanya, ikutilah sebatas hal-hal yang kau memiliki ilmu atasnya. Begitu kan artinya. Ya? Jangan pusing, udah. Minta terus petunjuk, ikuti sebatas ilmu yang ada padamu. Jangan bingung dengan arus yang ada, dengan ketokohan. Ini yang bikin bingung akhirnya. Seperti yang terjadi pada asar ini. Sebagian kaum lebih memilih menggugurkan ilmu yang ada pada mereka dan mengikuti arus yang ada di bawah tokoh. Pada saat itu Sufyan. Pada Sufyannya nggak begitu. Pasti setiap ahli ilmu Ahlus Sunnah pasti menolak untuk ditaklidin. Cuman ketika seseorang berpendapat berbeda dengan arus yang dibawakan Sufyan, mungkin terjadi gesekan di dalam lingkungan sosialnya, banyak omongan, dia kok begini, dia betul, ada itu. Dia nggak kuat untuk bertahan di atas ilmunya. Dia ngalah dan lebih ikut arus yang ada di kaumnya. Tuh, salah, keliru. Ya, nggak independen jiwanya kalau gitu. Belum lepas dari belenggu tauhid, belenggu taklid. Belum lepas jiwanya dari belenggu taklid. Ya. Sufyan kita hormati, kita dihormati oleh manusia dan sejarah mengenangnya sebagai ulama dan imam Ahlus Sunnah. Tapi lihat bagaimana awam menyikapinya tuh. Selalu aja ada kekeliruan. Ketika menempatkan tokoh tidak pada tempatnya, lebih dari tempatnya, keliru itu. Ya. Wa minal kalimatis sa'irah 'inda salaf qauluhum asra'un nasi riddatan ashabul ahwa. Di antara perkataan-perkataan yang seringkali diucapkan di antara para salaf, yaitu perkataan mereka, manusia yang paling cepat sampai titik murtad adalah para pengekor hawa nafsu. Ketika mereka mulai mengikuti hawa nafsu mereka dan berpaling dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai mereka terarahkan ke arah yang berbeda dengan arah yang dibawakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah orang-orang yang paling cepat sampai titik riddah, bahkan titik keluar dari agama. Ya. Walamma kana aslu kufri ahli kitab min jihati mukhalafatir rusul, dan dikarenakan sumber kekufuran ahlul kitab terdahulu
adalah dari sisi penentangan mereka terhadap utusan-utusan yang Allah utus pada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirmankan, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah." Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan lain selain Allah, wal Masih ibn Maryam. Demikian mereka menjadikan Al-Masih ibnu Maryam sebagai Tuhan lain yang mereka sembah selain Allah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta, orang-orang soleh yang ada pada mereka sebagai Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Demikian yang mereka lakukan kepada Isa ibnu Maryam. Wa fi hadha siyaqil karim faidatan. Dari susunan kalimat ayat ini terdapat dua faidah. Al-ula, yang pertama, anna sabab kufrihim huwa ta'zimuhum ulama'ahum. Bahwasanya sebab inti kekufuran yang terjadi pada mereka dikarenakan mereka berlebihan di dalam mengagungkan ulama yang ada pada mereka. Hatta ghaddu min haqqillahi wa rasulihi fit tahakum ilaihima. Sehingga akhirnya mereka merampas hak Allah dan Rasulnya untuk ditaati, diikuti hukumnya. Mereka berikan hak tersebut kepada para tokoh-tokoh mereka. Fa'an Adi ibn Hatim, diriwayatkan dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ia berkata, Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi unuqi salib, dan pada leherku terdapat gambar salib min dhahab, dari emas. Faqal, maka Rasul pun berkata, Ya Adi, wahai Adi, itrah anka hadzal wathan, buang berhala itu darimu. Ya. Wa sami'tuhu yaqra, dan aku mendengar Rasul membaca dari surat Al-Bara'ah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan para pendeta-pendeta, orang-orang saleh di antara mereka sebagai tuhan-tuhan lain selain Allah. Qal, Rasul berkata, amma innahum lam yakunu ya'budunahum, walakinnahum kanu idza ahallu lahum syai'an istahalluh, wa idza harramu alaihim syai'an harramu. Padahal kaum Nasrani tidaklah menyembah dalam artian beribadah kepada para pendeta-pendeta mereka. Bukan itu maksud firman Allah itu. Menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan lain selain Allah. Bukan maknanya langsung mereka menyembah hal lain selain Allah. Dan mereka menyembah pendeta mereka. Maksud Allah bukan itu. Maknanya adalah, mereka para pendeta-pendeta itu apabila mereka halalkan sesuatu, maka langsung ditaati, berarti halal, karena kata dia halal. Dan apabila mereka haramkan sesuatu, maka langsung diharamkan, karena kata pendeta haram. Padahal mereka mengetahui hukum halal dan haram dari kitab yang diturunkan pada mereka dan ajaran Rasul yang ada pada mereka. Dirubah hukumnya oleh para pembesar dan tokoh-tokoh yang ada pada mereka, dan mereka taati pembesar dan tokoh-tokoh tersebut. Nah, maka secara tidak langsung mereka menjadikan para tokoh-tokohnya sebagai tuhan-tuhan lain yang mereka sembah selain Allah. Ya, nggak boleh. Ya. Wathaniyah, dan faidah yang kedua, anna fil iqtisar ala tandid bisani al-yahud wa nasara tambihan ala kismayil mukhalafa lirrusul la thalitha lahuma. Bahwasanya ketika disebutkan kelakuan kaum Yahudi dan Nasrani saja, ini terdapat peringatan atas dua bentuk penentangan, yang penentangan terhadap para utusan Allah yang tidak ada bentuk ketiga. yakni dua bentuk, semua bentuk penentangan terhadap Allah dan Rasulnya hanya dalam dua bentuk, nggak ada bentuk ketiga. Dua bentuk ini dicontohkan satu oleh Yahudi, satu oleh Nasrani. Yang pertama at-tafrid, alladhi huwa nasib al-awfar lil yahud mu'dhi al-anbiya wa qatalatahum. At-tafrid, kebangetan. Ya, yang dimana ini jatah paling besar, bentuk contoh paling konkret kebangetan, kurang ajar, itu dicontohkan oleh para kaum Yahudi. Manusia-manusia yang menyakiti para nabi, bahkan membunuhi para nabi. Bentuk penyimpangan yang kedua, al-ifrat. Berlebihan, ghulu. Alladhi huwa nasib al-awfar lin nasara dhawil ghulu.
Yang dimana contoh yang paling besar praktek ifrat itu ada pada kaum Nasrani, ya, yang seringkali mereka berlebihan. Tuh. Yani kaum Yahudi terus menentang Rasul, menyakiti Rasul yang ada pada mereka, para nabi yang ada pada mereka, membangkang, ngerjain terus sampai mereka nagih dosis yang lebih. Sehingga mereka bertanya-tanya, apalagi yang belum kita lakukan terhadap orang ini. Gitu. Akhirnya syaitan terus memberikan dosis yang lebih. Bahkan membisikannya, kalian belum membunuh mereka. Tuh, bentuk kekurang ajaran paling besar bukan hanya menentang ajarannya, tapi dibunuh nabinya. Tuh dicontohin sama kaum Yahudi, kebangetan, kurang ajar, membangkang. Oke. Satu kutub kesesatan. Kutub kesesatan satunya, kebangetan di dalam mengagungkan, mentaati kebangetan sampai titik melakukan hal-hal yang tidak disuruh juga. No. Berlebihan sampai titik bahkan nabinya diagungin, dihormatin, disembah. No. Orang-orang soleh yang ada pada mereka dikenang dalam bentuk lukisan-lukisan dan patung-patung dan disembah. Tuh. Itu dua kutub kesesatan. Di mana kelompok-kelompok yang tersesat entah mazhabnya ke ifrat atau mazhabnya ke tafrid. Mesti. Ya. Hadza min ijazil Qur'anil azim. Ini adalah termasuk bentuk mukjizat Al-Qur'an yang agung. Wa qad jaa'a tahdhiru minhuma muftariqaini fi hadits wahid. Sungguh telah datang peringatan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari praktek dua hal tersebut, ya, dari dua hal tafrid dan ifrat. Di dalam satu hadis, huwa qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul berkata, "Da'uni ma taraktukum." Biarkan aku dengan apa yang aku tinggalkan pada kalian, yakni yang aku ajarkan pada kalian. Jangan nanya-nanya terus nggak dilakukan. Jangan minta lebih, akhirnya berat, nggak bisa juga melakukannya. Begitu. Biarkan sudah apa yang aku katakan pada kalian, jangan nanya mulu. Begitu. Oke? Da'uni ma taraktukum. Itu artinya. Fa innama halaka man kana qablakum, sesungguhnya sesungguhnya hancurnya kaum terdahulu sebelum kalian, bikathrah su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Dikarenakan mereka banyak bertanya-tanya sama nabi mereka dan ujungnya mereka mengingkari nabi mereka. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Pokoknya apabila aku larang kalian dari sesuatu, jauhi saja sudah. Wa idza amartukum bi syai'in, dan apabila aku perintahkan kalian sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum. Lakukan sebatas kemampuan kalian. Udah, kalau nggak mampu nggak dosa, itu artinya. Ya. Itu dua kutub yang harusnya seimbang diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian kelakuan kaum Yahudi. Mereka terus bertanya dan bukannya ujungnya bukannya melakukan apa yang disuruh, yang ada malah membangkang, ngeyel, bikin-bikin alasan yang kagak-kagak. Itu Yahudi. Oke? Demikian kelakuan kaum Yahudi. Ya, seperti yang terjadi kisah Al-Baqarah, kisah sapi betina, ya, antara mereka dengan dengan Rasul Musa alaihis salam yang ada pada mereka. Demikian kaum Nasrani berlebihan di dalam beribadah sehingga sehingga mereka melakukan apa-apa yang tidak diajarkan oleh nabi mereka, berlebihan di dalam hal tersebut sehingga terjauhkan mereka juga dari agama asli murni yang ada pada mereka. Terjauhkan, yang ada pada mereka adalah inovasi-inovasi yang mereka buat pada agamanya, ya. Jadi bertanya-tanya demikian, maka Allah berfirman, la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'kum. Janganlah kalian tanyakan hal-hal yang akan membawa efek buruk bagi kalian, memberatkan kalian. Tuh. Makanya sahabat tuh mau nanya-nanya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu takut sebenarnya. Mereka bahagia kalau ada orang Badui datang, Badui dengan kepolosannya berani bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka bahagia. Itu kalau ada Badui datang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, malah suka nitip-nitip pertanyaan. Padahal orang yang lebih dekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya.
Karena akan akhirnya datang hukum-hukum baru yang memberatkan mereka ketika terus bertanya-tanya tentang, apalagi tentang sifatnya perkara detail teknis. Hal-hal yang tadinya nggak diharamkan jadi diharamkan tuh. Karena apa? Nanya mulu sih, akhirnya turun gitu. Ketika datang syariat wajib haji, telah diwajibkan haji. Okay? Seorang sahabat bertanya, "Akulla amin ya Rasulullah." Apakah setiap tahun ya Rasulullah? Yang wajib haji ini setiap tahun ya Rasul? Begitu dong. Rasul diam. Dia nanya lagi, "Akulla amin ya Rasulullah." Apakah tiap tahun ya Rasulullah? Apakah tiap tahun ya Rasulullah? Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, "Kalau aku bilang iya, memberatkan kalian enggak? Tiap tahun haji, pegel enggak?" Haji wajib dan wajibnya adalah tiap tahun. Susah nggak? Udah jangan tanya-tanya begitu. Maksudnya nggak mungkin kan ini susah. Ngapain ditanyain gitu? Oke? Paham nggak? Ini yang dimaksud dari arahan Rasul SAW pada para sahabat untuk tidak bertanya. Adapun hal-hal mendasar yang memang harus ditanyakan, maka tanyakan. Rasul juga bersabda SAW di hadis lain, oke? Halla sa'alu idza lam ya'lamu. Mengapa mereka tak bertanya ketika mereka tak tahu? Innamas syifa'ul ai as-su'al. Sesungguhnya obat bagi kejahilan adalah bertanya. Sisi lain ada dorongan untuk bertanya. Maknanya bertanya dalam kadar sewajarnya. Ya. Walidzalika awradahu al-Bukhari fi kitab al-i'tisam. Dari situlah hadis ini dimasukkan oleh Imam al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab al-i'tisam bil kitab wa sunnah, berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul. Min jawami' kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis demikian termasuk bentuk jawami' perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walamma kanatil mutaba'ah bihadhihi ad-diqqah, dan ketika berittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedalam ini, lam yamdahillahu ta'ala al-mu'minin bimujarradiha. Allah tak memuji kaum mukminin hanya dengan praktek itunya, bal bi ihsaniha. Bahkan Allah memuji kaum mukminin dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ihsan, dengan baik. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wasabiqunal awwalun, dan kaum muslimin terdahulu, minal muhajirin wal ansar, baik dari golongan muhajirin dan ansar, yakni para sahabat. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, yakni mengikuti muhajirin dan ansar, bi ihsan, mengikutinya dengan baik. Tuh, radhiyallahu anhum wa radu'an. Itulah orang-orang yang Allah ridhai mereka dan mereka pun meridhai Allah. Nah, di ayat ini ada ketegasan bahwa keridhaan Allah terletak pada mereka yang mengikuti para kaum muhajirin dan ansar, para sahabat, para salafus saleh di dalam beragama. Mereka yang mengikuti metode salafus saleh di dalam beragama. Tuh, keridhaan Allah di situ. Ya. Maknanya Allah tidak meridhai bentuk beragama lain selain bentuk beragama yang diajarkan Rasul dan para muhajirin dan ansar. Artinya itu. Ya. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka muhajirin dan ansar bi ihsan, dengan baik. Tuh, mengikuti dengan baik ini artinya apa? Bidiqqah, dengan dalam, dengan ketil, dengan teliti di setiap aspek beragama. Karena kau akan melihat sebagian kaum seolah-olah mengikuti salafus saleh di dalam beberapa sisi, tapi di sisi-sisi yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya mereka berpaling dari konsep salafus saleh. Demikian kaum sururiyah, mereka di dalam konsep usul banyak sama dengan ahlus sunnah, banyak sama, tapi di dalam konsep mentaati, mendengar, mentaati penguasa, bernegara dan lain-lain, itu berpaling dari petunjuk ahlus sunnah. Kenapa? Nggak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka pilih gaya ikhwanul muslimin di dalam konsep itunya. Ya? Atau demikian kelompok-kelompok lain yang mungkin secara zahir mereka mengikuti salafus saleh, tapi ada beberapa sisi, beberapa sudut yang mereka berpaling dari petunjuk salaf. Kenapa? Nggak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Berarti belum ittaba'uhum bi ihsan, belum mengikuti salaf
dengan ihsan. Belum. Yang Allah ridhoi adalah yang mengikuti salafus saleh dengan ihsan, dengan baik pada setiap sudut beragama, setiap sisi beragamanya, ya. Ay mutaba'ah zahirah wa batinah, maksudnya adalah mengikuti para muhajirin dan ansar baik secara zahir ataupun batin. Wa man kana kadzalik, barang siapa yang kondisinya demikian, fa akhadha minhu syaitan nasiban min at-ta'ah asra al-aubah wa nafa'atuhu taubah. Barang siapa yang memang berada di atas jalan yang baik, mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum bi ihsan, dengan baik. Kemudian di sebuah masa dia sempat kepleset, kena bujukan syaitan, akhirnya terjadi padanya maksiat, okay? Maka orang yang demikian akan kembali segera ke jalan awal untuk bertaubat. Kenapa? Memang pada dasarnya berittiba dengan baik. Manusia dia. Punya syahwat dia. Okay? Nah, tapi orang yang berada di atas jalan yang baik mengikuti muhajirin dan ansar, kalau mereka kepleset ke bawah sama syaitan, segera mereka bertaubat. Nah, taubatnya pun bermanfaat bagi mereka, insya Allah. Ya, inilah jadi benteng bagi hati kita dengan berittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi benteng, ya, jadi benteng agar kita tidak terlarut di dalam kemaksiatan. Segera ketika terjadi maksiat, Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk segera kembali ke jalan awal dan bertaubat kepada Allah. Karena berittiba kepada muhajirin dan ansar bukan mati hawa nafsu, awas. Tidak maknanya mati hawa nafsunya, keluar sayap, enggak. Ya, jadi malaikat, enggak, tetap. Cuman dikarenakan mereka demikian, mereka tidak akan larut pada dosanya. Segera mereka kembali ke jalan awal. Ya, Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita termasuk mereka. Kama wasafallahul muhajirin wal ansar, sebagaimana Allah telah sifati kaum muhajirin dan ansar bidzalik, dengan sifat tersebut. Li'anna mukhalafatahum lam takun muta'assilah fi qulubihim, dikarenakan pelanggaran yang terjadi pada orang-orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, okay? Pelanggaran yang terjadi pada mereka tidaklah berangkat dari dalam hati mereka, bukan. Wasir hadhil inayah, dan rahasia pertolongan Rabbaniyah, pertolongan Rabbaniyah demikian, yakni pertolongan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rububiyahnya pada makhluknya, ma'urifu bihi minal mutaba'ah at-tammah, adalah dikarenakan dikenalnya dari hamba-hamba tersebut bentuk berittiba yang baik, yang sempurna kepada para muhajirin dan ansar, ya, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fata'ammal ikhbar Allah an hifdhi qulubihim min az-zaygh. Coba kita perhatikan bagaimana Allah mengkhabarkan bahwasanya betapa Allah menjaga hati mereka yang berittiba kepada Rasul dan salafus saleh. Allah menjaga hati mereka dari zaygh, dari penyimpangan. Bisabab sidqihim, dikarenakan ketulusan mereka fil mutaba'ah, di dalam berittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam fi waqtil usrah, bahkan di kondisi yang sangat sulit, luar biasa. Ini ada ghazwah itu, perang Tabuk. Oke? Ini di saat yang sangat sulit dan berat, tapi Allah menyelamatkan mereka. Yang kita baca dulu. Allah berfirman, laqad taballahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhu fi sa'atil usrah. Sungguh Allah telah menerima taubatnya Nabi dan para kaum muhajirin dan para kaum ansar yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di kondisi yang sangat sulit. Min ba'di ma kad yazighu qulubu fariqin minhum. Sampai-sampai hampir menyimpang hati sebagian orang di antara mereka. Yani saking sulit dan beratnya keadaan sampai hampir mereka berpaling dari mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beratnya kondisi yang mereka hadapi, ya. Falyahdhar alladzina hum ala zahiris sunnah duna batiniha. Maka agar mereka berhati-hati orang-orang yang zahirnya seolah-olah mengikuti sunnah, tapi batinnya tidak mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kadza al-aqs, dan berhati-hatilah juga orang-orang yang sebaliknya, batinnya seolah-olah mengikuti sunnah, tapi zahirnya tidak. Ya. Ayat ini berbicara tentang Ghazwah Tabuk, perang Tabuk. Qatadah rahimahullah berkata,
menceritakan hal tersebut. Kharaju ila Syam am Tabuk. Kaum muslimin keluar menuju Syam di tahun Tabuk. Filahbanil har, pada kondisi yang panas luar biasa. Ya. Laqad dzakarna anna ar-rijala kan yatadawaluna at-tamrah bainahum yamussuha wa yashrab 'alaiha ma. Bahkan banyak riwayat yang menceritakan kepada kami bahwasanya pada saat perang Tabuk, para kaum muslimin waktu itu benar-benar lagi keadaan fakir dan panas luar biasa. Sehingga satu korma mereka muter di antara para sahabat, setiap orang menghisapnya kemudian bagi kepada sahabat yang lain. Asal mengecap kurma, kemudian minum air bagi sahabat yang lain. Mengecap kurma, satu korma muter di antara para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Dan di dalam riwayat Ibnu Jarir, yakni At-Tabari, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qal Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bercerita, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghazwat Tabuk. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti perang Tabuk. Hatta anna ar-rajula la yadhhab yaltamis ma'an fala yarji' hatta yadhun anna raqabatahu yastaqti'. Sehingga waktu itu kita kekeringan luar biasa. Sehingga seseorang di antara kita pergi mencari air dan tidaklah dia kembali sehingga ia mengira bahwasanya tulang-tulangnya udah pada, yang di dengkulnya udah pada copot karena letih, lapar dan kehausan yang luar biasa dan panas yang luar biasa. Ya. Hatta innar rajula la yanhar ba'irahu wa yu'thir wa ya'thuru farsahu fayashrabu. Sehingga bisa jadi seseorang menyembelih hewan tunggangannya, kendaraan, kuda perangnya mereka sembelih dan meminum darahnya. Karena saking kehausan luar biasa. Faqala Abu Bakar, pada saat itu Abu Bakar berkata, nas'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ad-du'a. Kita mohon kepada kita minta Nabi berdoa deh sallallahu alaihi wasallam. Oke? Famalatis sama wa sakanat famala'u ma ma'ahum. Akhirnya Nabi pun berdoa sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kemudian bergeraklah awan mendung dan kemudian turunlah hujan atas mereka dan mulailah terisi tempat-tempat persediaan air mereka. Ya. Ibnu Jarir berkata rahimahullah, kan yashukku fi dinillahi wa yartab. Kada yashukku fi dinillahi wa yartab. Hampir saja sebagian sahabat meragukan kebenaran agama Allah pada saat itu. Kenapa? Beratnya ujian. Oke? Katanya janji demikian kalau mengikuti Rasul. Katanya janji demikian. Ini kan suka bikin kita ragu tuh kan. Kalau mendengar janji-janji yang datang dari Allah, dari Rasulnya, satu sisi. Tapi menghadapi kondisi yang kita hadapi, ini sering membuat kita ragu kepada janji-janji tersebut gitu kan. Di situ diujinya manusia gitu. Hampir sebagian sebagian sahabat ragu pada agama Allah. Wa yartab billadzina lahu minal masyaqqah. Dan meragukan kebenaran agama yang mereka ikuti dikarenakan kesulitan yang mereka derita. Wasyiddah, beratnya kondisi yang mereka derita fi safarih, di dalam perjalanannya, wa ghazwi, di dalam peperangan tersebut. Tapi dikarenakan mereka berhasil melewati itu dan tetap bertahan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah pun memuliakan mereka dengan keterangan darinya. Sungguh Allah telah menerima taubatnya Nabi dan kaum muhajirin dan ansar yang mengikuti Nabi di kondisi yang sangat sulit demikian. Ya, di kondisi yang hampir sebagian hati kalian, ya hati mereka berpaling, menyimpang dikarenakan beratnya kondisi yang mereka hadapi. Itu surat At-Taubah ayat 117. Tapi kita cukupkan sekian. Bab selanjutnya ta'jil al-hazimah li mukhalifir rusul. Disegerakannya kekalahan bagi mereka yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam.